1,7 juta warga di Shanxi, Cina terdampak banjir. Banjir besar menghantam Provinsi Shanxi, Cina. Provinsi itu biasanya kering, namun cuaca ekstrim mengakibatkan banjir hingga sepinggang. Berdasarkan laporan media pemerintah Xinhua, ada 1,76 juta warga Cina yang terdampak yang berasal dari 76 kabupaten, kota, dan distrik. Ada lebih dari 120.000 orang harus mengungsi. Banjir juga merusak 190.000 hektar kebun, merobohkan 17.000 rumah. Bangunan bersejarah UNESCO juga terdampak. Lembaga tanggap bencana di Cina telah mengalokasikan 4.000 tenda, 3.200 kasur lipat hingga pakaian untuk pengungsi. Otoritas provinsi juga mencairkan 50 juta yuan atau 110 miliar rupiah untuk menghadapi bencana ini. Xinhua menyebut daerah Provinsi Shanxi biasanya kering, namun hujan deras terjadi pada pekan pertama Oktober 2021. Rata-rata intensitas hujan itu mencapai 119,5 mm. Hal itu 3 kali lebih besar dari rata-rata hujan di bulan Oktober pada tahun sebelumnya. Hujan besar di Shanxi terjadi malam sampai pagi. Global Time menyebut ada faktor gelombang dingin yang membuat kondisi banjir parah. Tantangan utama untuk Shanxi adalah suhu rendah yang dibawa oleh gelombang dingin, ujar Hao Nan, Kepala Pusat Pelayanan Informasi Bencana. Hao berkata apa yang terjadi di Shanxi adalah presipitasi yang termasuk abnormal. Ini adalah ketiga kalinya fenomena ini terjadi di utara Cina. Cuaca tahun ini dikarakterkan dengan distribusi tidak merata dari air dan kekeringan. Banyaknya cuaca konvektif yang kuat, terutama jumlah tornado yang banyak dengan magnitudo yang lebih tinggi dari masa lalu, jelas Hao. Dampak banjir besar di Cina, korban jiwa sampai pabrik meledak. Banjir di Cina menimbulkan banyak kerusakan. Sejumlah wilayah di Henan dan Zhengzhou juga tertimpa bencana seperti tanah longsor, bendungan yang banjir, sungai yang meluap hingga kereta bawah tanah yang terendam. Kerugian akibat banjir disebut mencapai 1,22 miliar yuan atau 190 juta US dollar atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Asumsi kurs 14.497 korban jiwa juga berjatuhan. Misalnya 14 pekerja yang meninggal di proyek terowongan jalan tol. Para pekerja ini disebut tidak bisa menyelamatkan diri saat air datang. Kemudian di kereta bawah tanah ada 500 orang yang terjebak dan 12 diantaranya meninggal dunia. Ketinggian air di kereta bawah tanah setinggi orang dewasa. Ratusan orang yang terjebak berusaha menahan kepala mereka di atas agar tetap bisa bernafas. Banjir ini juga menutup jalan raya dan menyebabkan mobil dan bangunan terendam. Tidak hanya itu, sebuah pabrik aluminium juga terdampak banjir. Pabrik itu meledak karena pembangkit listrik Dengfeng Power Group yang meledak, dan ketika banjir terjadi, arusnya masuk ke dalam pabrik dan menyebar ke larutan bersuhu tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Badan Meteorologi Henan menyebut jika banjir di Cina disebabkan akibat curah hujan yang tinggi. Profesor Lee Kuan Yew School of Singapore, Eduardo Ararao, mengungkapkan pemerintah Cina harus melakukan evaluasi jika proyek infrastruktur turut mempengaruhi cuaca ekstrim saat ini yang berujung banjir di Cina. Pertama-tama, pemerintah Cina harus sadar jika proyek infrastruktur di masa lalu ini sangat rentan dengan peristiwa ini, kata dia dikutip dari Reuters. Hal itu sama dengan yang terjadi di Jerman. Dia mengungkap perubahan iklim sangat mempengaruhi curah hujan. Otoritas Cina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan berlangsung ke depannya. Tingginya curah hujan beberapa hari ini disebut menjadi yang tertinggi selama 1000 tahun. Kota Zhengzhou berpenduduk 12 juta orang adalah salah satu daerah yang paling parah dilanda banjir dengan 12 orang tewas setelah terjebak berjam-jam di jalur kereta bawah tanah. Sementara di Henan dengan 99 juta penduduk, salah satu provinsi terpadat dan termiskin di Cina dengan banyak lahan pertanian dan pabrik. Cina dihantam topan Kompasu dan banjir.
Topan Kompasu menerjang wilayah Cina Selatan sementara banjir telah menewaskan 15 orang di wilayah utara. Namun kekuatan topan yang bergerak di atas Pulau Hainan melemah saat memasuki Teluk Beibu pada Kamis pagi. Biro Meteorologi Hainan mencatat topan yang terjadi pukul 15.30 waktu setempat berkecepatan 118,8 km per jam. Otoritas di Provinsi Henan telah membatalkan sejumlah penerbangan, perjalanan kereta api dan feri yang terhubung dengan wilayah Provinsi Guangdong. Sejumlah taman kanak-kanak, sekolahan, lokasi proyek konstruksi, dan objek wisata ditutup sementara. Kontrol lalu lintas di sepanjang jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau ditingkatkan, tapi semua kapal dilarang melintas di bawahnya. Sementara itu, banjir di Provinsi Shanxi telah menewaskan 15 orang, sedangkan 5 lainnya tidak diketahui nasibnya. Bencana banjir yang terjadi telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai 5 miliar yuan atau 11 triliun rupiah. Kerugian akibat banjir disebut mencapai 1,22 miliar yuan atau 190 juta US dollar atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Asumsi kurs 14.497 korban jiwa juga berjatuhan. Misalnya 14 pekerja yang meninggal di proyek terowongan jalan tol. Para pekerja ini disebut tidak bisa menyelamatkan diri saat air datang. Kemudian di kereta bawah tanah ada 500 orang yang terjebak dan 12 diantaranya meninggal dunia. Ketinggian air di kereta bawah tanah setinggi orang dewasa. Ratusan orang yang terjebak berusaha menahan kepala mereka di atas agar tetap bisa bernafas. Banjir ini juga menutup jalan raya dan menyebabkan mobil dan bangunan terendam. Tidak hanya itu, sebuah pabrik aluminium juga terdampak banjir. Pabrik itu meledak karena pembangkit listrik Dengfeng Power Group yang meledak, dan ketika banjir terjadi, arusnya masuk ke dalam pabrik dan menyebar ke larutan bersuhu tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Badan Meteorologi Henan menyebut jika banjir di Cina disebabkan akibat curah hujan yang tinggi. Profesor Lee Kuan Yew School of Singapore, Eduardo Ararao, mengungkapkan pemerintah Cina harus melakukan evaluasi jika proyek infrastruktur turut mempengaruhi cuaca ekstrim saat ini yang berujung banjir di Cina. Pertama-tama, pemerintah Cina harus sadar jika proyek infrastruktur di masa lalu ini sangat rentan dengan peristiwa ini, kata dia dikutip dari Reuters. Hal itu sama dengan yang terjadi di Jerman. Dia mengungkap perubahan iklim sangat mempengaruhi curah hujan. Otoritas Cina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan berlangsung ke depannya. Tingginya curah hujan beberapa hari ini disebut menjadi yang tertinggi selama 1000 tahun.